Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Prodi PTI kelas B dengan NIM C78-2020-01-077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode database tambah mahasiswa. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup, yaitu perintah untuk mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Perintah untuk mengecek yaitu perintah post. Di tabel box, isi dari tabel box yaitu data yang kita buat di file database kita. Di filenya terdapat nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, dan handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu txt nama mahasiswa, txt alamat, txt umur, txt prodi, txt handphone. Kemudian dipindahkan ke txt mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel handphone. Txt handphone ke variabel number. Include koneksi PHP, jembatan atau penghubung ke SQL server, file database yang kita buat. Jika sudah, maka 5 data yang kita tampung akan kirim ke database dengan perintah SQL insert into. Values berdasarkan nilai variabel nama, variabel alamat, variabel umur, variabel prodi, dan variabel number. Jika sudah, maka perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah kita tambah. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil disimpan. Else sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan perintah data mahasiswa gagal disimpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode tentang ubah mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include koneksi .php, jembatan atau penghubung ke SQL server. Mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, handphone. Setelah itu data ini kita tampung ke variabel baru. Txt nama mahasiswa kita tampung ke variabel nama, txt alamat kita tampung ke variabel alamat, txt umur kita tampung ke variabel umur, txt prodi kita tampung ke variabel prodi, txt handphone kita tampung ke variabel number. Mengganti atau memperbaharui data baru pada tabel mahasiswa dan mensetting atau ubah ulang data txt nama mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel number, dan di mana ID-nya sama dengan ID yang sudah diatur atau ID sesuai dengan ID yang ditetapkan. Setelah itu kita akan membuat perintah SQL. Setelah itu perintah if bertujuan untuk mengecek apakah perintah yang kita eksekusi sudah dieksekusi atau belum. Selanjutnya if mengecek hasil.
Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Else, sebaliknya, jika perintah echo gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa gagal diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode hapus mahasiswa. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include atau koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL Server, memanggil ID. Kemudian ditampung atau disimpan di variabel sementara. Menghapus data dari tabel atau mahasiswa berdasarkan nilai ID sama dengan variabel ID. Mengeksekusi perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah dihapus. Jika jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil dihapus. Else, sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa gagal dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan koneksi.php. Artinya, file koneksi sebagai penghubung atau jembatan antara file-file yang lain, file database ke basis data. Variabel hostname, localhost, adalah kunci ketika kita ingin masuk ke database kita. Variabel username, root, kunci kedua SQL from atau untuk login ke MySQL Server. Variabel password, kosong. Variabel database, academic/a, nama database yang ingin kita akses. Koneksi, perintah membuat koneksi ke MySQL Server atau mengakses kunci-kunci di atas. Logika if, mengecek status koneksi. Kalau ada tanda seru, berarti koneksi gagal dieksekusi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai database. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.